Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel yang keren ini. Bersama saya Firman Hussein. Ayo sahabat Safir Channel di-subscribe, like dan komen. Pada perjumpaan kali ini, saya akan mengkisahkan tentang Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Roqayyah radhiyallahu anha. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabatku, kita simak bersama-sama berikut ini. Kisah Ruqayyah binti Rasulullah, dari masa kecil hingga akhir hayat. Ruqayyah binti Muhammad adalah putri kedua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah binti Khuwailid. Kisah hidupnya penuh dengan kesederhanaan, keteguhan iman, serta ujian yang menguji kesabarannya. Mari kita ikuti perjalanan hidup Ruqayyah dari masa kecilnya hingga akhir hayatnya. Masa kecil di Mekah. Ruqayyah lahir di Mekah pada saat ayahnya belum diangkat menjadi rasul. Seperti anak-anak lainnya, Ruqayyah tumbuh dalam kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya. Masa kecil Ruqayyah mungkin tampak tenang dan bahagia, karena Khadijah merupakan sosok ibu yang penuh cinta dan Nabi Muhammad adalah seorang ayah yang bijaksana. Ruqayyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dikenal baik, terhormat, dan selalu menjaga nilai-nilai kebaikan. Namun, semuanya mulai berubah ketika ayahnya diangkat sebagai rasul. Saat Ruqayyah beranjak remaja, ia menyaksikan tekanan yang diterima keluarga mereka dari kaum Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah. Di usia yang masih muda, Ruqayyah sudah mulai belajar tentang keteguhan iman dan menghadapi berbagai rintangan karena keyakinannya. Pernikahan pertama dan ujian berat. Ruqayyah dinikahkan dengan Utbah bin Abu Lahab, putra dari Abu Lahab, salah satu musuh terbesar Islam. Pada masa awal dakwah, Abu Lahab awalnya setuju dengan pernikahan ini. Namun, ketika Rasulullah mulai menyeru umat Mekah kepada Islam, Abu Lahab menjadi sangat marah dan memerintahkan putranya untuk menceraikan Ruqayyah sebagai bentuk permusuhan terhadap Nabi Muhammad. Perceraian ini adalah ujian besar bagi Ruqayyah, tetapi ia tetap tegar dan kembali ke rumah ayahnya dengan lapang dada. Pernikahan dengan Utsman bin Affan dan hijrah ke Habasyah. Setelah perceraian itu, Ruqayyah kemudian dinikahkan dengan salah seorang sahabat terkemuka, Utsman bin Affan, yang dikenal karena akhlaknya yang mulia. Pernikahan mereka penuh cinta dan keberkahan. Tidak lama setelah pernikahan, tekanan yang diterima kaum muslimin di Mekah semakin berat. Rasulullah mengizinkan sebagian pengikutnya untuk berhijrah ke Habasyah, Ethiopia, termasuk Ruqayyah dan Utsman. Hijrah ke Habasyah bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka menempuh perjalanan jauh dan penuh tantangan. Namun di sana mereka mendapat perlindungan dari raja yang adil, Najasyi. Ruqayyah dan Utsman tinggal di Habasyah selama beberapa waktu hingga akhirnya kembali ke Mekah setelah mengetahui situasi di Mekah lebih aman. Masa hijrah ke Madinah. Setelah bertahun-tahun berada dalam tekanan kaum Quraisy, Allah memberi perintah kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Bersama dengan suaminya, Utsman bin Affan, Ruqayyah ikut berhijrah. Di Madinah, mereka memulai hidup baru dengan komunitas muslim yang sedang berkembang. Ruqayyah dikenal sebagai istri yang sabar dan penuh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kebahagiaan mereka semakin sempurna dengan kelahiran putra mereka yang bernama Abdullah. Pasar Madinah dan kehidupan bersama Utsman. Di Madinah, Utsman bin Affan dikenal sebagai salah satu sahabat yang dermawan dan peduli terhadap umat Islam. Ia mengelola perdagangan di pasar Madinah dan sering membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Sebagai istri, Ruqayyah mendampingi Utsman dengan penuh cinta dan dukungan dalam menjalani kehidupan di Madinah. Pasangan ini dikenal harmonis dan selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Namun, takdir berkata lain. Ruqayyah mulai jatuh sakit saat Rasulullah sedang mempersiapkan Perang Badar, salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam.
Ketika Nabi memimpin pasukan menuju Badar, Ruqayyah terbaring sakit di rumahnya. Wafatnya Ruqayyah. Ujian bagi Ruqayyah dan keluarganya belum usai. Penyakit yang dideritanya semakin parah, dan akhirnya Ruqayyah wafat pada tahun 2 Hijriah saat kaum muslimin meraih kemenangan di Perang Badar. Nabi Muhammad SAW, yang sangat mencintai putrinya, sangat sedih mendengar kabar ini. Ruqayyah dimakamkan di Baqi Al-Gharqad, pemakaman terkenal di Madinah. Wafatnya Ruqayyah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga Nabi, khususnya bagi Utsman bin Affan. Abdullah, putra mereka, masih sangat kecil ketika ibunya wafat, dan kelak ia pun meninggal saat masih balita. Kisah Ruqayyah binti Muhammad adalah kisah keteguhan iman dan kesabaran. Sejak kecil, ia telah diuji dengan berbagai kesulitan, mulai dari perpisahan dengan suami pertamanya, hijrah ke Habasyah, hingga akhirnya wafat di usia muda. Namun, Ruqayyah selalu menerima segala ujian dengan keikhlasan. Kehidupannya yang singkat mengajarkan kita tentang pentingnya sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah hidup Ruqayyah binti Rasulullah, yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dengan keteguhan iman dan kesabaran. Kisah hidup Ruqayyah binti Muhammad adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan ujian, kesabaran, dan keteguhan iman. Sebagai putri Nabi Muhammad SAW, ia menghadapi berbagai tantangan sejak kecil, mulai dari perlawanan kaum Quraisy, perceraian dengan suami pertama karena tekanan ayah mertuanya, hingga ujian saat hijrah ke Habasyah dan Madinah. Ruqayyah selalu menghadapi setiap cobaan dengan sikap ikhlas dan tabah. Ia mendampingi suaminya, Utsman bin Affan, dalam perjuangan dakwah, meskipun akhirnya ia meninggal dunia di usia muda akibat sakit. Kehidupan Ruqayyah mengajarkan bahwa setiap muslim harus siap menghadapi ujian, menjaga iman, dan selalu tawakal kepada Allah. Keteguhan dan kebaikan akhlaknya menjadikannya salah satu teladan bagi umat Islam, meskipun hidupnya singkat. Hikmah dan pelajaran dari kisah Ruqayyah. 1. Kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Ruqayyah adalah contoh nyata bagaimana seorang muslim harus bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Mulai dari perceraian, hijrah ke negeri asing, hingga menghadapi sakit, ia menunjukkan keteguhan hati dan keimanan yang kuat. Ini mengajarkan kita pentingnya bersabar dan menerima setiap takdir Allah dengan lapang dada. 2. Pengorbanan untuk agama. Ruqayyah rela meninggalkan kenyamanan hidup di Mekah dan memilih hijrah ke Habasyah dan kemudian Madinah demi mempertahankan imannya. Ini mengajarkan kita untuk berkorban demi kebenaran dan agama, bahkan jika harus menghadapi kesulitan. 3. Keutamaan memiliki pasangan yang saleh. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, seorang sahabat yang dikenal dengan keimanan dan kedermawanannya. Kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan cinta dan saling mendukung dalam kebaikan. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa memilih pasangan yang saleh dan beriman sangat penting untuk menjalani kehidupan yang diberkahi. 4. Kehidupan dunia yang sementara. Kehidupan Ruqayyah yang singkat mengajarkan bahwa dunia ini bersifat fana. Meskipun kita mungkin menghadapi berbagai kesulitan di dunia, yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh keimanan dan mempersiapkan diri untuk akhirat. 5. Peran wanita dalam dakwah dan perjuangan Islam. Ruqayyah adalah contoh bahwa wanita memiliki peran penting dalam mendukung perjuangan Islam. Meskipun berada di belakang layar, ia berkontribusi besar dalam mendukung suaminya, Utsman, serta menjadi teladan dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. 6. Cinta Rasulullah kepada keluarga. Rasulullah SAW menunjukkan rasa cintanya yang mendalam kepada putrinya. Beliau selalu memberikan perhatian dan kasih sayang, serta merasa sangat berduka atas wafatnya Ruqayyah.
Ini mengajarkan kita pentingnya kasih sayang dalam keluarga dan bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan orang tua serta anak-anak. 7. Tawakal dan keikhlasan kepada Allah. Ruqayyah selalu tawakal kepada Allah dalam setiap keadaan. Ketika ia diuji dengan kesulitan, ia tetap ikhlas dan yakin bahwa setiap kejadian adalah kehendak Allah yang terbaik. Ini menjadi teladan bagi kita untuk selalu menyerahkan segalanya kepada Allah dan percaya pada rencananya. Kisah Ruqayyah mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan, iman, dan perjuangan. Teladan yang ditinggalkannya dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan ikhlas dalam menjalani kehidupan, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah yang kita ambil. Demikian kisah Ruqayyah binti Rasulullah radhiyallahu anha ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita dan mengambil suri tauladan dari kisah hidupnya. Atas dukungan pada channel saya ini saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.